Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda peserta didik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, materi ini merupakan materi awal di kelas 11 yang akan kita pelajari selama 4 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas 3 indikator kompetensi dasar, yaitu yang pertama, Ananda diminta untuk bisa menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, Ananda dapat menjelaskan manfaat dari pendapatan nasional. Dan yang ketiga, Ananda dapat menjelaskan komponen-komponen pendapatan nasional. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Selamat belajar. Touching the truth. Pertama-tama, silakan Ananda perhatikan gambar di layar. Uang tersebut merupakan pendapatan seseorang. Nah, tentu Ananda sering juga mendengar istilah penghasilan. Apa sih bedanya pendapatan dan penghasilan itu? Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang sering menyamakan istilah penghasilan dan pendapatan. Dalam ilmu ekonomi, penghasilan dan pendapatan itu mempunyai arti yang berbeda. Penghasilan adalah semua penerimaan seseorang, termasuk di dalamnya yang diperoleh dari sedekah dan sejenisnya. Sedangkan pendapatan adalah semua penerimaan seseorang yang diperoleh dari proses produksi, baik itu upah, bunga, sewa, maupun laba. Jadi penghasilan itu lebih luas dari pendapatan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara selama kurun waktu tertentu, biasanya itu 1 tahun. Jadi, semua penghasilan yang dihasilkan oleh orang tua Ananda yang bekerja itu juga merupakan pendapatan nasional bagi negara kita. Pendapatan nasional ini bisa dilihat dari 2 sisi, yang pertama GNP dan yang kedua itu GDP. GNP itu adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Sedangkan GDP adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri, baik oleh orang Indonesia maupun oleh orang asing. Agar mudah mengingat GNP dan GDP, kita buat suatu bentuk kata kunci. Untuk GNP, kata kuncinya adalah warga negara Indonesia, dalam negeri, dan luar negeri. Sedangkan GDP, kata kuncinya adalah warga negara Indonesia, orang asing, dan dalam negeri. Kita ulangi bersama-sama berdasarkan kata kunci ini. Diketahui bahwa GNP adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan GDP adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia maupun orang asing di dalam negeri. Sampai di sana, apakah sudah bisa dipahami? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar pertanyaannya dan kita bahas di minggu berikutnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, manfaatnya itu adalah untuk mengukur tingkat kemakmuran. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, artinya negara tersebut semakin makmur. Begitupun sebaliknya. Nah, dengan menghitung pendapatan nasional, kita dapat mengetahui struktur perekonomian negara kita. Apakah sudah merupakan negara maju atau masih negara berkembang atau tergolong negara yang masih terbelakang. Manfaat selanjutnya adalah
Dengan melakukan perhitungan pendapatan nasional, kita mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh tabel pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana pada tahun 2008 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan turunnya perekonomian. Dan tahun ini juga sama, terjadi penurunan perekonomian akibat dari COVID-19. Manfaat selanjutnya adalah dapat membandingkan perekonomian antar negara. Di sini bisa kalian lihat, ternyata pendapatan negara Indonesia itu merupakan terbesar di Asia Tenggara. Kenapa kok PDB-nya tinggi tapi banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan? Hal ini akan kita bahas di pembahasan tentang ketimpangan pendapatan. Sekarang kita lanjut ke manfaat perhitungan pendapatan nasional berikutnya, yaitu dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Dengan mengetahui tingkat pendapatan nasional, pemerintah dapat menerapkan kebijakan sehingga pendapatan nasional kita bisa meningkat. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai warga negara yang baik, kita harus bekerja keras supaya pendapatan nasional di negara kita dapat meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan nasional, negara kita dapat meningkat kedudukannya dari negara berkembang menjadi negara maju. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang komponen pendapatan nasional. Jadi anak-anakku sekalian, ada 3 komponen pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama adalah produksi, yang kedua pendapatan, yang ketiga adalah pengeluaran. Berdasarkan komponen produksi, pendapatan nasional dihitung dari jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Sedangkan berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan seluruh faktor produksi, baik dari sewa, laba, upah, maupun bunga. Sedangkan pada pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung berdasarkan tingkat konsumsi, investasi, ekspor, maupun impor yang dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu 1 tahun. Untuk perhitungan pendapatan nasionalnya, kita bahas di minggu berikutnya. Silakan kalian pahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa diulangi memutar video pembelajarannya. Kemudian jika sudah paham, silakan kerjakan latihan berikut ini. Dari nomor 1 sampai nomor 5, di mana kelima-limanya ini sudah Ibu jelaskan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan kerjakan dengan baik, tetap jaga kesehatan, dan sampai bertemu di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.